Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawali. Fa idza tala'ati syamsu wartafa'at qadra rumhin wa shalli rak'ataini wa dzalika 'inda zawali waqtil karahati bis salati. فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه وصلي صلاة الضحى 4 أو 6 أو 8 مثنى فقد نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله sallallahu alaihi wasallam wassalatu khairun kulluha faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaglil walaysa baina tulu'i syamsi waz zawal ratibatun minas salati illa hadhihi wa ma fadula anha min awqatika falaka fihi 4 halat. Udah ya kayaknya udah ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Melanjutkan daripada pembahasan Bidayatul Hidayah, yaitu adab ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Ya, bagaimana ya ibadah kita atau bagaimana mengisi waktu kita setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari, yaitu sampai waktu duhur, dari terbit matahari sampai tergelincir matahari ila zawal, yaitu waktu duhur. Apa yang kita lakukan? Bagaimana adabnya kita? Bagaimana caranya? Adab itu cara juga bisa ya. Apa yang kita ngelakuin nih? Nah, Imam Ghazali ngebimbing kita ini. Fa idza tala'ati syamsu, jikalau sudah terbit matahari, wartafa'at qadra rumhin, dan sudah meninggi itu matahari qadra rumhin, sekadar tombak. Kemarin udah kayaknya nih. Udah ya? Hah? Udah ya? Udah nih. Udah. Enggak apa-apa. Kalau memang matahari sudah terbit matahari, kalau bahasa aplikasi atau bahasa almanak namanya tulu' ya, atau isyraq. Kalau sudah isyraq. Kalau sudah isyraq atau tulu'. Kalau matahari sudah tulu' atau sudah isyraq, wartafa'at, dan meninggi matahari tersebut qadra rumhin, sekadar tombak. Ingat, tombak itu hanya ibarat. Jangan nanti kita bawa-bawa tombak. Jangan kita ngukurnya pakai tombak, enggak mesti. Qadra rumhin fasholli rakaatain, maka salatlah 2 rakaat. Ya. Jikalau matahari sudah meninggi, matahari sudah terbit, maka salatlah 2 rakaat, dan dikatakan sekadar tombak, yaitu maka sholatlah 2 rakaat. Ini namanya 2 rakaat sholat isyraq. Ingat sekali lagi, tombak hanya ibarat, hanya contoh. Orang Arab dahulu taunya tombak, orang Jawa taunya apa? Keris, orang Aceh rencong, orang Betawi golok. Cuman contoh doang. Nggak kudu kalau kita tombak kita deketin, waduh, siang bener tuh. Agak jauh, harus kudu jauh banget tuh tombak. Artinya gimana kata ulama? Kalau ini dataran yang lurus, ya kita pandangan kita dataran yang lurus, dan kita melihat tuh terbitnya matahari sampai udah ngelewatin 1 bundar, dan tingginya dia sama seperti bundaran itu matahari. Tuh, tingginya matahari udah ngelebihin setinggi diameternya di matahari tersebut. Itu dikatakan sudah isyraq. Ya, jangan terbawa-bawa tombak.
bingung ntar. Tombak nih cuman contoh doang, nggak mesti. Orang Arab taunya orang Betawi taunya golok, orang Jawa taunya keris. Wa idza tala'ati syamsu wartafa'at qadr rumhin fasalli rak'atain. Kalau sudah terbit matahari dan meninggi itu matahari sekadar ya, sekadar fullnya matahari, karena ada yang mengatakan walaupun setengahnya matahari, seperti di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan nisfuhu nisfu syams atau nisfu rumuh atau nisfu rumuh, setengah tombak. Artinya apa sih setengah tombak? Sorry, bukan satu tombak tingginya di dalam Ihya Ulumuddin. Artinya apa maksudnya? Ya kalau diibaratkan ulama-ulama fikih kekinian, kalau tingginya matahari udah ngelebihin tingginya dia dari permukaan. Jadi misalnya permukaan nih dia tinggi segini, berarti tambahin lagi segininya nih, 2 kali lipat. Nah itu namanya udah isyraq. Wadzalika 'inda zawal. Ya, fasalli rak'atain, makalah salatlah 2 rakaat. Apa niatnya? Niatul isyraq atau niat salatul isyraq. Ya. Niat isyraq atau salat isyraq, salat sunnah isyraq atau salat sunnah syuruk. Sama, syaraga artinya terbit, isyraq terbit matahari. Emang salat sunnah isyraq sama duha beda. Ada pendapat ulama memang dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan isyraq itu salat sendiri, duha salat sendiri. Maksudnya isyraq salat sunnah sendiri, duha nanti salat sunnah sendiri. Itu yang mu'tamad. Yang mu'tamad salat sunnah isyraq sendiri, nanti salat duha pun salat sendiri. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah kan annahu sallallahu alaihi wasallam yusalli duha sitta rak'atin fi waqtain idza asyraqat asy-syamsu fartafa'at qama rak'ataini wa idza basatat asy-syamsu wa kanat fi rub'i sama min janibi syarq shalla arba'at. Ya, Imam Ali meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu adanya sholat duha 6 rakaat. Nih, didetailin nama Imam Ali. Sholat duha 6 rakaat di 2 waktu, kata Imam Ali. 6 rakaat di 2 waktu. Idza asyraqatis syamsu wartafa'at qama shalla rakaatain. Kalau sudah terbit matahari dan agak meninggi itu matahari, Rasulullah sholat 2 rakaat. Wa idan basatit syamsu, kalau udah tinggi banget, udah lumayan tingginya, udah banget gitu, udah istilahnya terangnya udah menjalar ke seluruh semesta alam, matahari itu panasnya udah menyeluruh. Nah bahasanya begitu. Kalau matahari udah benar-benar panas, inbasatot, udah menyeluruh semuanya, kata Imam Ali. Wa kanat fi rub'iz sama, adanya tuh matahari udah 1/4 siang. Nah, udah 1/4. Ibarat kalau terbit matahari itu jam 6 pagi, terbenam matahari jam 6 sore, dibagi 4 dah tuh. Berarti kan 12 jam. Betul. Terbit matahari jam 6, terbenam matahari jam 6 misal. Berarti 12 jam dibagi 4. Berarti jam 6 tambahin 4 jam 10 itu baru sholatnya Rasulullah SAW. Ya, dikira-kirain seperti itu. Sudah fi rub'is sama min janibi syarq, dari sisi timur, maksudnya dari terbitnya matahari. Shalla arba'an, Rasulullah sholat lagi 4 rakaat. Jadi tadi itu Imam Ali menceritakan Rasulullah kalau sholat duha 6 rakaat, tapi dalam 2 waktu. Satu waktu ketika matahari baru terbit, sholatnya 2 rakaat. Matahari tinggi lagi, kira-kira udah terangnya banget, udah menyeluruh, udah panasnya banget, Rasulullah sholat lagi 4. Nah,
di sini para ulama berpendapat berarti sholat isyraq sendiri, sholat duha sendiri. Jelas. Kalau yang pendapat mengatakan sholat isyraq boleh digabung sama duha, boleh aja. Cuman yang secara mu'tamad sholat isyraq sendiri, sholat duha sendiri. Tapi kalau kita mau gabung Beb, boleh nggak? Ya boleh aja, tapi digabungnya kalau mau sama sholat duha, sholat isyraq mau digabung sama sholat duha, digabungnya nanti tungguin sholat duha, waktu duha. Jangan di waktu isyraq ente niat sholat duha. Kenapa? Belum masuk waktu duha. Paham? Boleh gabung, boleh. Bagi pendapat, oh saya mau pakai pendapat yang bisa digabung Beb, sholat isyraq sama sholat duha. Karena waktu saya kalau di rumah nggak bisa, nggak digabung. Karena saya jam sekian udah jalan, udah keluar rumah gitu. Ya udah, tungguin waktu duha sebentar. Kapan waktu duha? Kalau pakai waktu 16 menit setelah isyraq. Itu masuk waktu duha. Masuk waktu duha 16 menit setelah isyraq. 16 menit setelah tulu, 16 menit setelah syuruk. Bukan 16 menit setelah adzan subuh, bukan. Masih gelap. Itu masuk sholat duha atau waktu duha. Tapi afdolnya waktu duha kalau matahari udah seperempat atau waktunya matahari udah seperempat. Artinya kalau memang jam 6 terbit matahari, terbenamnya jam 6 juga, ambil seperempatnya. Sorry dong tadi, berarti 3 jam ya. Salah, maaf, tadi jam 10. Jam 9. Maaf. Ya. Salah. Orang kalau begitu tuh, matematikanya jeblok kali dulu ya. Jadi 12 jam ya bagi 4 sama dengan jadi jam 6 tambah yaitu jam 9. Nah, itu afdolnya. Tapi masuknya waktu duha 16 menit setelah isyraq. Udah gampangnya gitu aja deh. 16 menit setelah isyraq. Itu kalau pakai menit. Wadzalika, dan demikian tersebut inda zawalil waqtil karahah lis-sholati, dan demikian tersebut maksudnya apa? Kalau sudah matahari terbit itu udah isyraq, demikian tersebut setelah hilang waktu yang diharamkan untuk sholat. Loh, emang ada waktu yang diharamkan sholat, tapi hanya 2 sholat yang diharamin, sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah sebabnya belakangan. Udah kan kemarin ya kalau nggak salah, sebulan yang lalu ya? Belum ya? Gimana terusannya ngajar? Banyak sebab, ada 4 majelis, sana Bidayatul Hidayah emang semuanya hampir sama gitu. Kayaknya udah, ya di sini belum kayaknya. Ya. Nah, Imam Ghazali kembali lagi. Imam Ghazali menerangkan lagi, wadzalika inda zawalil waqtil karahah lis-shalah. Kalau sudah isyraq itu udah hilang waktu makruh. Maksud makruh di sini makruh tahrim. Ingat, makruh yang tahrim. Ada waktu-waktu yang diharamkan sholat. Sama itu. Yang kedua, di sini pakai bahasa karahah. Maksudnya karoha adalah makruh, betul. Tapi yang dimaksud makruh di sini, ulama-ulama fikih pun mengatakan, dan Imam Ghazali pun berpendapat, makruh di sini makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Artinya haram, dah gitu aja gampangnya dah. Karena makruh itu memang ada 2, ada makruh litanzih, ada makruh litahrim. Nah di sini sholat sunnah yang diharamkan, yang dimakruhkan ada 5 waktu. Salah satunya setelah sholat subuh. Waktu setelah sholat subuh sampai isyraq. Setelah sholat subuh dan setelah masuk waktu subuh. Selain qobliyah subuh dan selain fardu subuh. Yaitu yang diharamkan hanya 2 sholat, hanya 2 jenis sholat. Sholat sunnah mutlak, artinya sholat sunnah yang gak ada sebab.
sama sekali. Sholli sunnah rokaatain, Allahu Akbar. Nah itu nggak boleh tuh. Sama sholat sunnah yang sebabnya belakangan. Apa aja beb sholat sunnah yang sebabnya belakangan? Sholat sunnah hajat. Maksudnya sholat sunnah belakangan apaan sih beb? Saya nggak paham beb. Sholat sunnah sebabnya sholat duluan baru ada sebabnya. Itu gampang. Sholat sunnah wudhu sebabnya apaan? Wudhu. Wudhunya udah ada duluan belum? Itu namanya sholat sunnah yang sebabnya duluan. Itu nggak apa-apa itu. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Apanya dulu? Masuknya masjid. Sholat sunnah sebabnya apa? Masuk masjid dulu kan? Berarti sholat sebabnya udah duluan. Tapi kalau sholat sunnah hajat, udah ada belum hajat ya? Belum ada kan? Berarti kan nanti belakangan kan? Nah itu jangan dong. Ataupun sholat sunnah istikharah. Istikharah itu nanya dua pilihan sama Allah. Betul. Kita punya dua pilihan. Sholat sunnah istikharah. Jawabannya udah ada belum? Belum. Berarti sebabnya belakangan. Sholat yang dua jenis ini ada waktu-waktu yang diharamkan sholat. Salah satunya setelah adzan subuh dan setelah sholat melakukan fardu subuh. Ini nggak boleh dilakuin. Beb kan bahasanya makruh litahrim yaitu haram, selesai. Jadi gampang. Makruh di sini, makanya Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani menegaskan lagi di dalam syarahnya dalam keterangan al-makruha ay tahrim. Maksudnya adalah makruh yang haram. Artinya apa? Haram. Udah selesai. Ya, itu dia. Salah satunya adalah sholat sunnah. Waktunya adalah setelah sholat melakukan sholat subuh. Sampai kapan? Sampai isyrok. Sampai kapan? Nah itu kita ngapain tuh? Yang kemarin tuh kita wirid, kita zikir. Itu jangan pakai sholat dah. Oh beb, saya tadi masuk ke Asa'adah subuh-subuh, baru nyampe gerbang Asa'adah, imam ternyata udah sholat fardu. Beb. Saya belum qobliyah subuh. Ngikut sama imam sholat fardu subuh. Habis fardu subuh saya mau qobliyah, boleh nggak? Boleh. Nah itu adalah sholat sunnah rawatib. Paham? Ingat, sholat sunnah rawatib boleh nggak? Boleh. Kan dilakuinnya setelah ngelakuin sholat subuh, beb. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh cuma 2 sholat doang. Jenisnya 2 sholat doang. Sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah sebabnya belakangan. Jelas sampai sini? Jelas nggak? Ngaji biar pada yang nanggok, biar pada bayaran, biar pada pintar deh. Gak apa-apa, ini buat pigih aja. Buat guyon aja. Contoh. Jadi kalau qobliyah, ba'diyah itu boleh-boleh aja. Qobliyah kan beb, qobliyah harus sholat, harus sebelum fardunya, enggak. Kalau sholat sunnah qobliyah, masuknya dengan waktu sholat tersebut, keluarnya dengan keluar waktu tersebut, sholat tersebut. Udah kan jelasin di sini? Udah ya. Jadi qobliyah subuh. Misal sekarang subuh jam 4.36, betul? 32. Enggak sampai 40 sekarang. Hah? 4.20 deh. Subuh. 4.32. Wah, perbedaan pendapat nih. Wah. Antara ulama-ulama. Wah. Iya. Dia baru 4.32 kemarin dah. Subuh 4.19. Ya, misalnya tadi Mbak bilang. 4.19. 4.19. Tadi mau ngomong apa nih? Lupa gitu.
Ya, 4.19 sudah adzan subuh. Langsung deh tuh. Misalnya 4 tambah 15 menit deh. Berapa berarti? Tambah 15 menit jadi 4.35, 4.34 sholat subuh. Ya, itu udah masuk sholat qobliyah, udah. Habis sholat subuh, terbit berarti nanti isyraqnya tambahin 1 jam 10 menit. 4.19 jadi 5.19 5 1 jam 10 menit dari 4.19 berapa jadi? 5.29 5.30 dah sampai 5.30 itu boleh ngerjain qobliyah subuh walaupun setelah ngelakuin fardu subuh boleh ngelakuin qobliyah subuh kalau kita terlambat qobliyah subuhnya karena ngejar sholat berjamaah di masjid misal masjid masuk asa ada saya udah adzan udah komat nggak bisa saya qobliyah habis salam sholat nggak masalah yang nggak boleh di sini tadi adalah sholat sunnah mutlak sama sholat sunnah sebabnya belakang begitu juga qobliyah asar begitu juga qobliyah zuhur begitu juga qobliyah maghrib begitu juga qobliyah isya semua qobliyah hilang waktunya selesai waktunya dengan selesai waktunya sholat tersebut jangan bingung-bingung kalau udah dapat sholat di masjid atau di musola orang udah pada sholat kita belum qobliyah habis sholatnya kita kerjain gitu. Jelas terserah mau sebelum ba'diyah mau setelah ba'diyah nggak masalah ada pertanyaan tadi sholat qobliyahnya setelah sholat fardu tapi harus sebelum qobliyah sebelum ba'diyah apa setelah ba'diyah terserah nggak apa-apa nggak masalah karena tetap qobliyah itu dari masuknya waktu keluarnya bukan setelah sebelum sholat tersebut enggak tapi setelah keluarnya tuh waktu jadi bebas-bebas saja jelas apalagi tadi ya fa innaha makruhatun min ba'di faridati subhi ila irtifa'i syams itu dia fa innaha sesungguhnya itu apa itu salat yang dimakruhkan secara haram salat yang dilarang makruhatun makruha di sini adalah makruha adalah karahatut tahrim makruh yang diharamkan min ba'di faridati subhi dari setelah melakukan fardu subuh ilartifa'i syamsi sampai terbitnya matahari itu nggak boleh ngelakuin sholat sunnah mutlak ataupun sholat sebabnya ada sholat yang ada sebab tapi sebabnya belakang beb saya sholat godok isya beb saya lupa tadi malam saya nggak sholat isya sama sekali lupa dah ingat-ingat tengah-tengah sholat subuh kebangetan lo ya dari jam 7 sampai jam 4 lo lupa ya bisa lupa namanya juga orang lupa beb mana orang Betawi lagi nggak boleh ada salahnya orang Betawi wow jangan lo salahin orang Betawi ngeles aja kayak bajai ngeles aja nih kayak bajai bercanda jangan marah ntar gue diusir lagi dari pola tangan ya adek saya nggak inget beb sama sekali inget-ingetnya lagi tengah-tengah sholat subuh apa kerjain habis sholat subuh tapi nggak boleh itu yang nggak boleh cuma 2 jenis sholat nggak ada sebab sama sebabnya belakang jelas ya faida adha an-naharu kalau sudah terang adha itu arti duha terang an-naharu kalau siangnya udah terang atau mataharinya udah terang banget wa madha minhu qaribun min rub'ihi dan udah lewat mendekati 1/4 siang ingat tadi tuh 1/4 siang berarti nambahnya 3 jam gimana fasolli salat duha maka sholatlah sholat duha ya sholat arba'an 4 rakaat au sittan 6 rakaat
Au samanian atau 8 rakaat. Masna 2 salam bangun, 2 salam bangun, masna begitu, bukan kawin lagi masna. Belum masna. Oh, Bidayatul Hidayah nyuruh masna. Bukan lo tuh kawin lagi masna, bukan. Pikiran lo ke situ aja. Baru paham bahasa Arab masna kawin lagi masna aja pikiran kawin lagi. Bukan, maksudnya 2 rakaat bangun sholat lagi, 2 rakaat bangun sholat lagi. Paham? 4, 6 atau itu yang paling sempurna. Ada yang mengatakan pendapat yang kedua sampai 12 rakaat. Minimal 2 rakaat. Paling afdolnya ada yang bilang 8 rakaat, ada yang bilang 12. Ini hanya bilangan, jangan direpotin, jangan ribut. Waduh, motor yang Wahabi ribut, amin. Alusun, enggak ada tuh 12 rakaat, adanya 8 rakaat. Wah enggak, 4 rakaat. Wah, kok minimalnya disebut cuma 4 rakaat di Bidayatul Hidayah, kok 2 rakaatnya nggak disebut? Wah ini kitab, waduh repot. Ujung-ujungnya dia sekolah sholat duha 2 rakaat aja itu yang debat. Lah emang begitu orang kalau debat begitu tuh. Ributin bilangan sholat duha. Mana yang mau tamu, ntar giliran prakteknya di sendiri di rumah 2 rakaat, males kayak begitu. Ya, unyil, unyil. Ya, masna, artinya apa masna? 2 rakaat, setiap 2 rakaat sah, salam di setiap 2 rakaat. Boleh nggak 8 rakaat? Langsung boleh, cuman lu ngitungin terkeder, mana masih pagi, bini lo kagak bikin sarapan. Nah iya, mau langsung 8, wah saya 8 aja. Boleh, ulama bolehin, cuman terkeder ngitungnya, sarapan belum, asam lambung naik. Baru dibikinin kopi, itu juga ya Allah gulanya kebanyakan. Udah 2 aja kalau dibilang masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi enak, ngitungnya enak gitu ya. Jangan langsung 8 apa langsung 12, nggak usah. Ya. Tapi boleh. Sah. Boleh. Nah, baca suratnya gimana? Apa aja sih Beb baca surat dalam sholat duha? Ya. Di sini Imam Suyuti menyebutkan, Syekh Muhammad Nawawi mengutip daripada pendapat Al-Imam Suyuti. Adapun dari riwayat yang pasti secara mu'tamad nggak ada memang. Tapi Imam Suyuti ngasih. Hanya Imam Suyuti doang yang ngasih. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, wa dzakara as-Suyutiyu annal afdala an yaqra al-insanu fi raqatil ula minha ba'dal Fatihati surat wasyamsi bitamamiha. Yang sunnah di rakaat pertama dari sholat duha ya. Sholat tuh tadi sekolah sholat isyraq afdolnya apa Beb? Afdolnya kuliah sama kulhu setelah Al-Fatihah. Di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca kuliahil kafirun. Setelah di rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca kulhu. Itu sholat sunnah isyraq. Ya. Adapun sholat duha yang afdol menurut Imam Suyuti, ingat, menurut Imam Suyuti ya, berarti beliau ini punya observasi sendiri, punya pembedahan sendiri, mendapatkan riwayat ya, bahwa yang afdol bagi seseorang untuk sholat duha di rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca wasyamsi wadduhaha wal qamari idza sampai habis, sampai selesai satu surat. Dan di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca surat wadduha. Baca surat wadduha. Jadi artinya apa ya? Salat duha yang suratnya setelah Al-Fatihah ada riwayat cuman ini doang, cuman 2 rakaat pertama. Adapun rakaat setelah itu salam di rakaat ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan nggak ada. Boleh aja. Boleh aja pilih yang mana aja. Mau baca Yasin lagi lo terus sore. Mau baca Al-Imran, Gidah, Al-Baqarah silahkan. Ya boro-boro.
Itu menurut Imam Suyuh yang ngikutin sama Imam Ibn Hajar. Adapun Imam Romli mengatakan enggak ada riwayatnya, kurang kuat. Imam Romli mengatakan pendapatnya di rakaat pertama sholat duha baca qul ya ayyuhal kafirun, di rakaat kedua di sunnah baca enggak sunnah bacanya kulhu. Gimana biar ngegabungin dari dua pendapat Ibn Hajar sama Imam Romli, kita baca dua-duanya. Paham nggak? Enaknya begitu kalau punya ilmu tuh. Rakaat pertama salat duha, Allah habis Fatihah, wasyamsi wadduhaha sampai selesai. Habis itu baca lagi qul ya ayyuhal kafirun. Turun, ya, naik lagi entar rakaat yang kedua. Baca wadduha dulu. Habis wadduha, habis Al-Fatihah, wadduha, habis wadduha. Berarti apa? Dapat dua riwayat. Riwayat Ibn Hajar, Imam Suyuti, dan juga riwayat daripada Imam Rom. Faqat nugilat hadil a'dad kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang di sini kata Imam Ghazali, ya, bilangan-bilangan sholat duha ada 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat. Ini dinukil dari bilangan-bilangan sholat ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Rasulullah pernah ngelakuin 4 rakaat, Rasulullah pernah ngelakuin 6 rakaat, Rasulullah pernah ngelakuin 8 rakaat. Wassalatu khairun kulluha. Salat itu seluruhnya bagus, seluruhnya baik. Faman syaa falyastakthir. Barang siapa yang kepengen memperbanyak salat, banyakin. Wa man syaa falyastaglil. Dan barang siapa yang nggak pengennya cuma sedikit doang salat, ya sedikitin udah gitu kata Imam Ghazali. Jangan lo debatin 8 rakaat sampai 12 rakaat, 4 rakaat sampai 6 rakaatnya. Ada riwayat 4 rakaat, ada riwayat 6 rakaat, ada riwayat 8 rakaat, ada riwayat sampai 12 rakaat salat duha. Yang mau memperbanyak perbanyak kata Imam Ghazali. Yang mau dikit ya lo dikit aja deh lo. Maksudnya apa? Ya, ukur sama diri lo sendiri, lo mau jadi pelit sama ibadah lo dikitin gitu aja. Mau baik sama ibadah banyakin. Falaisa bainat tulu'i syamsi, dan tidaklah ada bainat tulu'i syamsi antara terbitnya matahari wazawal sampai tergelincirnya matahari atau siap atau zuhur rotibatun minas sholat, waktu yang ditentukan. Nggak ada lagi sholat sunnah yang rotibah, sholat sunnah yang ditentukan. Rotibah tuh yang ditentukan, nggak ada kecuali duha. Artinya apa? Dari terbitnya matahari sampai siang nggak ada sholat yang disunahkan kecuali duha. Artinya di sini kata ulama, di sini menyatakan sholat sunnah duha itu sholat sunnah yang peringkat 2, sholat peringkat 2 setelah fardu. Sholat yang paling pertama adalah sholat peringkat pertama tuh, medali pertama yang megang beliau. Sholat sunnah sholat yang kedua rotibah, sholat sunnah rawatib dan duha dan witir, tuh 3 macam. Sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah duha, sholat sunnah ini 3 macam ini peringkat nih nomor 2 di kategori Adapun sholat sunnah yang lain, sholat tasbih dengan kemuliaan, fadilahnya, keutamaan boleh, dan kita harus yakin benar. Tapi apa? Ada yang nomor 2 loh, gitu loh. Kayak sholat sunnah duha, jangan dilupain. Witir, jangan dilupain. Jangan sholat sunnah yang peringkatnya masih nomor 3, masih di bawah-bawahnya itu, kita getol sama itu. Giliran sholat sunnah duha, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah witir, masa bodoh. Giliran yang kayak apa lagi? Traweh. Itu kan di bawah duha, di bawah qobliyah, di bawah ba'diyah isya. Jangan kita bisa isya, ba'diyah isya kita nggak mau, maunya langsung traweh. Jangan. Nanti traweh itu nomor berapa? Rotibah itu nomor 2, peringkat nomor 2. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sama sholat sunnah ini 3 macam peringkat nomor 2 di kategori sholat. Pertama, sholat peringkat 2, rawatib, duha, witir. Ini satu kelas nih.
satu kelas. Itu peringkat dua. Jelas. Nah, Imam Ghazali ngasih tahu nih, setelah terbitnya matahari sampai siang sampai zuhur nggak ada sholat yang rawat yang ditentukan oleh syariat kecuali illa hadhihi, kecuali sholat sunnah duha. Ya. Fama fadula anha min awqatika. Nah, baru deh. Kalau ada waktu lebih. Fadula lebih. Ya. Kalau ada waktu lebih. Kalau ada waktu luang, fadula kalau ada keluangan, anha daripada waktu antara terbit matahari sampai siang, kau masih banyak waktu luang dari waktu-waktumu. 3 menit lah. Enggak apa-apa deh. Fama fadula anha min awqatik. Kalau ada lebihan daripada waktu-waktumu, udah kamu ngerjain duha, yang sebelum duha isyraq, dari sebelum isyraq kau udah wirid, falaka fihi arba'u halat, maka ambillah 4 keadaan ini, kata Imam Ghazali. Cakep Imam Ghazali. Allah, kita tuh digiringnya tuh enak gitu. Nah, digiringnya enak, dibimbingnya tuh enak sama Imam Ghazali. Lo udah punya waktu lebih nih, ya. Nih, kerjain 4 ya, jangan kagak ya. Al-halatul ula, keadaan pertama. Wahyal afdal, dan ini yang paling afdal. Antasrifahu fi talabil ilmin nafi' fid din. Kerahkan waktumu, atur waktumu, buang waktumu fi talabil ilmin nafi'. Cari ilmu yang bermanfaat. Cari ilmu. Nuntut ilmu. Belajar ilmu yang bermanfaat. Fid din, di dalam agama. Cari ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Dunal fudul, bukan cari ilmu yang nggak penting. Jangan cari ilmu yang nggak ada manfaatnya. Ilmu kanuragan lo cari, mau ngapain? Menjadi ondel-ondel lo. Mau apa? Ilmu kanuragan. Ilmu yang bermanfaat buat agama. Ya, yang dunal fudul, jangan ilmu-ilmu yang nggak manfaat. Ilmu yang kagak jelas. Ilmu tekbal, ketek tebel. Ketek lo yang tebel. Kebal kagak, ketek lo kebal. Bau. Dunal fudul alladzi akabban nas alaihi wa sammuhu ilman. Tuh, Imam Ghazali mengatakan, jangan ilmu-ilmu yang enggak manfaat. Yang orang getol di situ, banyak peminatnya kata Imam Ghazali, dan mereka menamakan itu ilmu. Ada ilmu-ilmu di luar ilmu agama, mereka nama udah getol di situ, peminatnya banyak, dan menamakan itu wal ilmu nafi'. Dan ilmu nafi' itu apa? Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ma huwa ma yazidu fi khaufik minallah ta'ala. Ilmu yang ngejadiin kamu nambah takut sama Allah, itu ilmu bermanfaat. Ilmu yang jadiin kita nambah takut kepada Allah. Wa yazidu fi basiratik, yang nambahin mata hatimu, bi uyubi nafsik, dengan aibnya dan dosa-dosanya dirimu. Itu ilmu bermanfaat. Wa yazidu fi ma'rifatik bi ibadati rabbik, dan yang nambahin ma'rifahmu, pengetahuanmu dengan beribadah kepada Allah. Jadi ilmu yang bermanfaat, pertama sifatnya gimana sih? Sifatnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang jadi nambahin kita takut sama Allah. Ngelakuin hal yang nggak benar, mau maksiat, mau dosa, kita takut sama Allah. Itu tuh. Ya, wa yazidu fi basiratik bi uyubi nafsik, dan ilmu yang nambahin mata hatimu ngerti akan dosa-dosamu. Ya, gue dosa, gue banyak dosa, gue begini. Ada yang gitu tuh. Ya Allah. Wa yazidu fi ma'rifatik bi ibadati rabbik, ilmu yang nambahin pengetahuanmu untuk ibadah, tambahin ibadah sama Allah. Oh, tadinya gue duha cuma 2 rakaat, enggak ah. Sekarang ternyata afdolnya 8 rakaat. Oh, gue mau 8 rakaat.
wa yughallil min raqbatika fid dunya, dan yang membuat dirimu, mensedikitkan dirimu daripada cinta dengan dunia, wa yazidu fi raqbatik fil akhirah, dan menambahkan cintamu kepada akhirat. Karena udah azan panjang nih pembahasan. Artinya apa? Kalau raqbah dunia, omongannya di hati. Raqbah apaan? Ilmu yang jadiin kamu nggak cinta sama dunia. Cinta sama dunia omongannya hati, bukan mulut, bukan sikap. Paham habis ini? Bukan berarti orang yang miskin nggak cinta dunia, bukan. Orang yang punya harta banyak berarti cinta dunia, enggak juga. Raqbah itu adanya di hati. Nggak bisa kita tahu. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Yang tahu siapa? Diri kita sendiri. Kita ini raqbah dunia apa enggak nih, yang tahu kita diri kita sendiri. Bukan saya nggak ada harta, rumah ngontrak, mau ngontrak mau kagak. Yang cinta dunia nggak dilihat dari hartanya dikit tapi banyak. Gimana raqbahnya dia? Gimana cintanya dia? Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, entar kita ulang lagi, apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bisirril Fatihah.